Pembuatan kotak pensil cantik dengan memanfaatkan kain flanel guna meningkatkan kreativitas masyarakat di masa pandemi. Kotak pensil cantik, kreativitas sendiri. Hai, kenalin namaku Fili Ratnatini. Aku mahasiswi Pendidikan Teknik Busana Universitas Negeri Yogyakarta. Ini adalah desain kotak pensil yang akan dibuat. 1. Proses menyiapkan alat. Alat-alat dalam pembuatan kerajinan kotak pensil ini meliputi gunting kertas, gunting kain, benang berwarna merah, benang berwarna coklat muda, benang berwarna coklat tua, dan benang berwarna biru dongkar. Selain itu juga membutuhkan jarum pentul, jarum jahit untuk proses penjahitan, lem tembak, alat untuk lem tembak, yang terakhir, meteran. Ini digunakan untuk proses mengukur. Ini adalah alat yang kita gunakan untuk membuat kerajinan. 2. Proses menyiapkan bahan. Yang pertama, kain flanel berwarna biru tua, kain flanel berwarna merah, kain flanel berwarna coklat tua, kain flanel berwarna coklat muda. Biru tua, merah, coklat tua, dan coklat muda. Ada 4 jenis warna yang kita gunakan dalam proses pembuatan boneka kerajinan tangan kotak pensil. 3. Proses menyiapkan pola. Proses menyiapkan pola ini terdiri dari pola bagian depan dan pola bagian belakang. Ada juga pola bagian muka dan pola bagian badan. Ini adalah pola untuk bagian muka. Kemudian ada juga pola untuk bagian pelapis muka, pola bagian telinga, pola bagian mata, pola bagian bawah, dan pola bagian hidung. Kemudian untuk pola badan terdiri dari lapisan bagian badan belakang, kemudian untuk kaki, dan pola bagian kantong depan. 4. Proses pemotongan pola kotak pensil. Pola kotak pensil yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian kita potong dengan menggunakan gunting kertas. Kita mulai proses pemotongan. Untuk proses pemotongan dilakukan dengan cara mengikuti gambar pola yang telah kita buat. Jadi harus benar-benar teliti dan harus benar-benar sama sesuai dengan pola yang dibuat. Kemudian juga memotong untuk pola bagian badan belakang. Sama seperti tadi, dipotong mengikuti garis pola yang telah dibuat. Ini adalah hasil dari pola yang telah dipotong. Kelima, proses pemotongan bahan kotak pensil. Pada proses pemotongan bahan pembuatan kerajinan kotak pensil ini terdiri dari 4 macam bahan. Bahan yang pertama adalah bahan berwarna coklat muda. Caranya sangat mudah, yaitu dengan meletakkan pola yang sudah kita buat di atas bahan, kemudian menandainya dengan menggunakan spidol. Pada saat menandai, dilakukan ke seluruh bagian sisi pola. Tujuannya adalah untuk memudahkan pada proses pemotongan bahan. Kemudian, pola yang sudah jadi digunting mengikuti spidol yang telah dibuat. Pengguntingannya pun harus hati-hati teman-teman, dan harus rapi agar hasilnya pun akan terlihat lebih bagus.
Pada bagian kedua, kita akan memotong kain berwarna coklat tua. Caranya sama dengan sebelumnya, yaitu dengan menempelkan pola yang telah dibuat di atas kain, kemudian menyepidoli bagian sisi-sisi pola yang telah dibuat. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam proses pemotongan. Nah, pada lapisan badan belakang ini dipotong sebanyak 2 kali teman-teman, supaya nanti hasilnya akan menjadi lebih tebal. Kemudian kita mulai proses pemotongan. Pada proses pemotongan ini harus dilakukan sesuai dengan pola yang telah dibuat. Jadi mengikuti spidol merah yang telah dibuat tadi. Pemotongan pun harus dilakukan secara hati-hati teman-teman, karena ini berupa 2 lapis, maka harus diperhatikan bagian depan dan bagian belakang, agar hasilnya nanti akan sesuai dan sama satu dengan yang lainnya. Nah, untuk hasil jadinya nanti akan terdapat 2 lapis, bagian depan dan di belakang. Kemudian kita mulai memotong untuk bagian kantungnya. Jadi ini bagian kantung dari kotak pensil yang akan kita buat ya. Caranya pun sama, yaitu dengan meletakkan pola di atas bahan, kemudian menyepidoli bagian sisi pola untuk memudahkan dalam proses pemotongan. Kemudian kita juga menyemat untuk bagian wajah. Pada bagian sisi dari wajah ini kita spidoli untuk memudahkan pada proses pemotongan. Kita buka sematan untuk kedua bahan. Kemudian kita mulai proses pengguntingan. Pola digunting sesuai dengan tanda yang telah dibuat. Di sini kita mengikuti spidol yang kita gambar sebelumnya. Ini untuk bagian kantong depan ya teman-teman. Kemudian juga untuk bagian lapisan kepala. Ini adalah hasil pemotongan bahan yang telah kita lakukan. Keenam, proses penjahitan kotak pensil. Nah, untuk proses penjahitan kerajinan kotak pensil dilakukan dengan cara menjahit terlebih dahulu bagian mukanya. Kita siapkan terlebih dahulu jarum jahit dan benangnya. Kemudian kita mulai proses penjahitan dengan menggunakan tusuk piston. Caranya sangat mudah teman-teman. Dengan kalian memasukkan terlebih dahulu, kemudian ada bagian yang kalian sisakan, setelah itu jarum masuk ke dalam. Kalian masukkan ke dalam, kemudian sisakan benang, masukkan ke dalam benang. Kalian masukkan ke dalam, sisakan benang, kalian masukkan ke dalam benang. Begitupun seterusnya, dengan menggunakan tusuk piston. Untuk proses penjahitan, jarak antara satu tusuk dengan tusuk lainnya usahakan sama ya teman-teman, agar hasilnya terlihat rapi dan baik. Ini adalah proses penempelan bagian muka pada lapisan bagian belakang wajah. Teman-teman, ketika proses menjahit sudah sampai ke tahap pertama, jangan lupa kalian untuk menguncinya. Caranya adalah dengan mengunci mati pada bagian belakang.
Tujuannya agar jahitan tidak lepas dan tidak mudah rusak. Ini adalah hasil dari penjahitan bagian wajah. Kemudian, kita ambil pelapis bagian belakang wajah dan kita satukan pada bagian wajah yang telah kita buat. Posisinya harus sama, bagian depan dan bagian belakang. Pertama, kita semat terlebih dahulu untuk kedua bagian ini. Tujuan dari proses penyematan ini adalah untuk memudahkan pada proses penjahitan. Nah teman-teman, kita sudah selesai untuk proses penyematan. Kemudian kalian bisa mengambil jarum jahit dan memulai proses penjahitan. Pada proses penjahitan ini sama seperti sebelumnya, yaitu dilakukan dengan menggunakan tusuk Veston. Caranya sangat mudah teman-teman, kalian hanya butuh menusuknya dari bagian belakang, kemudian menyisakan lubang pada bagian benang, dan jarum yang telah kalian gunakan masuk ke dalam lubang. Begitupun seterusnya. Jadi kita masukkan pada bagian belakang, kemudian kita sisakan benang dan masuk ke dalam benang. Begitu sampai kembali ke tahap awal. Untuk proses ini antara jarak satu dengan jarak lainnya usahakan sama ya teman-teman, agar hasilnya menjadi rapih dan baik. Nah, ketika sudah bertemu dengan tusuk pertama, jangan lupa untuk menguncinya supaya jahitannya tidak lepas ya teman-teman. Hilangkan sematan dan perbaiki bagian yang kiranya mengalami sedikit kerusutan. Ini adalah hasil jadi dari pola kepala atau pola wajah yang telah kita buat. Ini adalah bagian badannya teman-teman. Kemudian kita tempelkan bagian kepalanya. 7. Proses menghias wajah kotak pensil. Untuk proses menghias wajah boneka pembuatan kerajinan kotak pensil ini dilakukan dengan cara menempelkan terlebih dahulu bagian wajah yang ingin kita buat. Karena ini merupakan boneka beruang, maka wajah disesuaikan dengan tema beruang yang ada. Kita mulai dengan membuat mata terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian setelah proses pembuatan mata selesai, kita mulai membuat hidung, kemudian mulut, kemudian paruh nama dari pipi, dan ini adalah hasilnya. Namun prosesnya belum selesai teman-teman. Kita kemudian melalui proses penempelan bagian-bagian yang ada di wajah menggunakan lem tembak. Nah, kemudian kita tempelkan teman-teman satu persatu. Pada proses penempelan ini, kalian harus hati-hati ya teman-teman, karena lem tembak adalah panas, maka sangat disarankan untuk hati-hati dalam penggunaannya. Kita mulai mengelem pada bagian mata. Begini teman-teman, sudah selesai matanya. Kemudian mengelem pada bagian hidung. Kita mengelem pada bagian mulutnya. Kemudian mengelem pada bagian paruh nama pipinya.
untuk mengesankan kesan manis pada pipi boneka yang kita buat. Jangan lupa juga mengelem untuk bagian hiasan matanya. Nah, ini adalah hasil dari wajah yang telah kita tempelkan. Begini teman-teman, jika penempelan kepala dan badannya disatukan. 8. Proses memberikan kaki dan tangan pada boneka kotak pensil. Pertama, kita terlebih dahulu memberikan tangan pada boneka ini. Kemudian kaki. Untuk proses penjahitan, pertama kita menyemat terlebih dahulu bagian tangan dan kaki. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses penjahitan. Kemudian kita mulai menjahit bagian tangannya. Sama seperti proses sebelumnya, proses menjahitan tangan dilakukan dengan menggunakan tusuk veston. Kita jahit mengelilingi tangan yang telah kita buat. Jangan lupa benang yang digunakan pada proses penjahitan ini, usahakan benangnya memiliki warna yang sama dengan kain yang kita gunakan ya teman-teman. Nah, setelah kita selesai menjahit tangan, kemudian kita menjahit bagian kaki dari boneka. Ini adalah hasil jadi dari proses penjahitan tangan dan kaki pada boneka dengan menggunakan tusuk veston. Lucu ya teman-teman hasil jadinya? Tampilan dari boneka kotak pensil bagian belakang teman-teman. Sedangkan ini adalah tampilan dari boneka kotak pensil bagian depan. 9. Proses finishing memberikan kancing pada boneka kotak pensil. Untuk memberikan kancing sangatlah mudah teman-teman. Kalian dapat memberikan kancing pada kepala boneka yang telah kita buat. Kemudian caranya dengan mencetipkan kancing yang telah kita buat. Nah, seperti ini teman-teman. Kotak pensil siap dimasukkan berbagai macam pensil, penghapus, spidol ke dalamnya. Caranya sangat mudah teman-teman. Kalian bisa membuka bagian kancing yang terdapat pada kepala kotak pensil, kemudian memasukkan berbagai macam jenis spidol, pulpen, dan pensil ke dalamnya. Untuk bagian depan kotak pensil dilengkapi dengan kantong kecil yang berfungsi untuk memasukkan penghapus ke dalamnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah kotak pensil yang telah siap. Jadi bagian kancing kemudian kita tutup kembali. Kancing kita tutup kembali. Begitu pula dengan tempat untuk menaruh bagian penghapus. Hasil boneka kerajinan kotak pensil yang telah selesai. KKN UNY 2020 Desa Braja Gemilang, Lampung Timur.